Yang dikatakan syirik adalah perbuatan maksiat-maksiat. Itu adalah syirik. Itu adalah syirik yang kecil. Syirik ada dua, ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirik yang besar adalah dengan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang kecil adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika kita ibadah sepanjang malam, mungkin saat itu kita, di saat orang lain tidak ada yang ibadah di malam itu, maka dia sujud, dia sholat, dia ibadah, dia ngaji, dia munajat, dia doa sama Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang subuh. Kalau dia tidak melihat siapa yang menakdirkan dia, siapa yang berikan taufik kepadanya, timbul penyakit ujub, seakan-akan dia yang hebat. Kalau kita merasa bahwasanya kita hebat dengan amal ibadah yang kita lakukan, seluruh amal ibadah yang kita banggakan itu habis sia-sia, nggak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah jalan kita sebagai orang yang beriman dan yang beragama Islam tidak lurus? Tidak, sudah lurus. Tapi diminta untuk istiqomah. Nah, ini istiqomah yang berat. Istiqomah melakukan sesuatu yang baik dan menghindari sesuatu yang jelek. Mungkin hari ini kita dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengaji, kita sholawat, kita belajar, kita berbuat baik, kita menghindari daripada maksiat. Tapi hari yang lain kita malas, hari yang lain kita bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti berubah lagi seperti itu. Inilah istiqomah, jalan yang diminta oleh Allah untuk kita berada di jalannya, ihdinas siratal mustaqim. Dan istiqomah itu adalah sesuatu tanda daripada kewalian seseorang. Jadi kalau ingin kita mengetahui seseorang itu orang wali atau bukan orang wali, lihatlah istiqomahnya. Bagaimana orang tersebut istiqomah dalam mengaji, bagaimana istiqomah dalam belajar, bagaimana istiqomah tidak melanggar, bagaimana istiqomah tidak maksiat. Kalau istiqomah, maka itu sudah tanda kewalian. Enggak usah mengharap tanda-tanda yang lain, karena itu tanda paling besar tentang kewalian seseorang. Tapi kalau tidak istiqomah, walaupun mungkin dalam satu waktu dia bisa melakukan ibadah yang banyak, tapi di waktu yang lain dia tinggalkan ibadah tersebut, enggak ada istiqomah, berarti belum menjadi orang wali, belum ya orang yang betul-betul tinggi makamnya di sisi Allah SWT. Nah, ini istiqomah yang berat. Makanya Imam Hasan Basri menyebutkan di sini, beliau menyebutkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tahaddusan bi ni'mah, bahwasannya diri beliau ini seseorang yang muslim, yang lurus di jalan yang lurus dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan difahami tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyembah batu atau menyembah berhala, menyembah matahari dan lain sebagainya. Ya, syirik itu termasuk, yang dikatakan syirik adalah perbuatan maksiat-maksiat. Itu adalah syirik. Itu adalah syirik yang kecil. Syirik ada dua, ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirik yang besar adalah dengan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang kecil adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika beliau mengatakan bahwasanya asbahtu hanifan musliman la usyriku billahi syai'an, yang dimaksud la usyriku billahi syai'an ini dua-duanya. Tidak syirik kepada Allah dengan syirik yang besar, tidak syirik kepada Allah dengan syirik yang kecil. Tidak syirik yang besar termasuk diantaranya tidak melakukan dan meyakini sesuatu bahwasanya sesuatu itu terjadi bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
hujan turun, bersilih-silih bergantinya malam dan siang, terjadinya bencana di sana di sini, atau terjadinya sakit yang menimpa kepada seseorang, terjadinya rasa senang dan bahagia, itu semuanya harus diyakini bahwasanya itu terjadi karena Allah yang berkehendak, karena Allah yang mengatur, karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan, tidak akan bisa terjadi. Makanya Imam Junaid mengatakan, aku pernah berbuat syirik 1 kali. Ketika aku minum susu, kemudian setelah aku minum susu, perutku terasa sakit. Maka kemudian aku mengatakan, darrani al-laban, telah membuat sakit perutku susu yang aku minum. Nasaba ilal laban wala yansibu ila Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat sakit susunya, bukan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Imam Junaid beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sekian lama karena ucapan tersebut. Ya, kita biasa, makanan ini membuat anak sakit, atau sesuatu ini membuat anak sakit. Padahal Imam Junaid itu sebuah kesyirikan. Dan itu memang menjadi kesyirikan kalau diyakini dengan hatinya. Tapi kalau tidak diyakini dengan hatinya, maka itu tidak menjadi kesyirikan. Nah, dari takutnya dan waroknya Imam Junaid sampai beristighfar daripada ucapan tersebut, darrani al-laban. Kadang-kadang seseorang datang ketika sakit badannya ke dokter, kemudian diberikan obat, diminum obatnya langsung mujarrab, hilang sakitnya, sembuh. Dan dia mengatakan, kalau bukan karena dokter tersebut mungkin aku nggak sembuh. Ini syirik. Apalagi kalau dia diucapkan dan diyakini lagi dalam hatinya. Dia syirik-syirik besar, bukan syirik kecil. Makanya salafus saleh kalau berkata, berucap dalam ucapan seperti itu tidak mengatakan kalau bukan karena dokter tersebut mungkin aku nggak sembuh. Kalau bukan karena dokter tersebut aku tidak mendapatkan kesembuhan, enggak. Kalau bukan karena Allah memberikan ilham kepada dokter untuk memberikan obat yang bagus, maka aku enggak akan sembuh. Ya, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala melalui perantara dokter tidak memberikan kepada aku kesembuhan, aku tidak akan sembuh. Jadi tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dalam ucapan sebagaimana dikatakan oleh ulama, kalau sesuatu yang baik dinisbahkan kepada Allah, tapi sesuatu yang jelek jangan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk adab. Sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat hikayat daripada ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, huwallazi yut'imuni wa yaskini wa huwa alladzi yud'imuni wa yaskini wa idza maritu fahuwa yashfini. Harusnya kalau menurut kalimat sebelumnya, huwa alladzi yud'imuni wa yaskini wa yumriduni wa yashfini, tapi tidak mengatakan wa yumriduni, Allah yang memberikan aku makan, Allah memberikan aku minum, dan ketika aku sakit Allah yang memberikan aku kesembuhan. Tidak mengatakan Allah yang memberikan aku makan dan Allah yang memberikan aku minum, Allah yang memberikan aku sakit, Allah yang memberikan aku sembuh, sebagai bentuk adab. Tapi tidak dinisbahkan kepada orang lain, enggak. Cuma tidak mau menisbahkan kepada Allah kalau sesuatu yang jelek. Tapi keyakinan wajib untuk kita meyakini, walaupun yang jelek pun, yang enggak enak pun harus kita yakini itu semata-mata datangnya dari Allah, ketentuan Allah, kehendak Allah.
Makanya di dalam rotib bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Al khair wasyarr bimasyiatillah. Bismillah la ilaha illallah bismillah la haula wala quwwata allazi la yasrif su'a illallah la yasrif su'a la yasukul khaira ya, la sukul khair illallah wa la yasrif su'a illallah. Semuanya yang menentukan, yang mengizinkan, yang menetapkan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diberikan oleh Allah taufik hidayat bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku taufik sehingga aku bisa belajar. Alhamdulillah ya Allah, aku diberikan taufik sehingga aku bisa mengaji. Alhamdulillah ya Allah, aku diberikan taufik, ditakdirkan bisa sholat, bisa ibadah, bisa. Jangan lupa kepada Allah. Supaya apa? Tidak timbul penyakit ujub. Kalau kita lupa siapa yang memberikan taufik hidayat, akhirnya timbulnya penyakit ujub dari situ. Ketika kita ibadah sepanjang malam, mungkin saat itu kita hilangkan rasa keinginan untuk tidur demi untuk melaksanakan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangis di depan Allah di saat orang lain tidur lelap, di saat orang lain tidak ada yang ibadah di malam itu, maka dia sujud, dia sholat, dia ibadah, dia ngaji, dia munajat, dia doa sama Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang subuh. Sampai subuh pun mungkin teman-temannya enggak sholat tahajud. Kalau dia tidak melihat siapa yang menakdirkan dia, siapa yang berikan taufik kepadanya, timbul penyakit ujub. Seakan-akan dia yang hebat, seakan-akan dia yang memang berbuat baik, sehingga penyakit ujub muncul. Wah hebat anak, yang lain tidur anak enggak, yang lain enggak menghafal anak menghafal, yang lain enggak giat belajarnya anak giat belajarnya, yang lain enggak sholawat kepada Nabi anak sholawat kepada Nabi. Berarti anak hebat. Kalau kita merasa bahwasanya kita hebat dengan amal ibadah yang kita lakukan, seluruh amal ibadah yang kita banggakan itu habis sia-sia, enggak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merasa hebat. Nah, itulah penyakit yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh, yang dikhawatirkan oleh salafus soleh. Ya, sehingga di zaman Bani Israel diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang ahli ibadah di zamannya yang ditakdirkan di tengah jalan bertemu dengan ahli maksiat di zamannya. Jadi yang satu paling banyak ibadahnya di zaman itu, yang satu paling banyak maksiatnya. Dalam riwayat yang lain sampai-sampai disebutkan yang ahli ibadah itu kalau berjalan diikutin dengan awan yang menghindarinya dari panasnya matahari. Awan ikut kemana dia pergi. Ahli ibadah sampai tingginya makomnya sampai seperti itu. Ditakdirkan bertemu dengan yang ahli maksiat di tengah jalan, berhadapan, berpapasan. Maka yang ahli maksiat itu merasa bahagia, merasa mulia dengan bertemu dengan yang ahli ibadah. Dia berharap dapat berkahnya, dia berharap dapat taubat, berkat bertemu, berkat memandang, berkat. Yang satunya lagi perasaannya berbeda. Allah, kenapa anak ditakdirkan bertemu dengan ahli maksiat yang paling banyak maksiat? Siapa dia, siapa anak? Sial, hari ini anak ya, merasa hebat. Anak yang ahli ibadah, dia yang ahli maksiat. Kenapa anak harus ketemu dia? Maka turun malaikat diperintah oleh Allah SWT mengatakan kepada mereka berdua, istanifa al-amal. Mulai sekarang masing-masing diberikan catatan bukunya masing-masing dari awal. Apa artinya? Ahli ibadah yang tertulis di catatan amalnya sekian banyak ibadah, setiap hari ibadah sampai istiqomah berpuluhan tahun, semuanya akan nol, nggak ada pahala, habis sia-sia karena perasaan tersebut.
Catatan amal yang ahli maksiat, maksiat tiap hari, sekian tahun, sekian puluh tahun, nol, diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah karena punya perasaan merasa rendah, merasa banyak dosa, merasa banyak salah. Husnudzon kepada ahli ibadah, istanifa al amal. Bahkan dalam riwayat yang lain itu awan yang melindungi ahli ibadah tidak lagi melindungi ahli ibadah, tapi berjalan bersama ahli maksiat yang punya perasaan merasa hina. Makanya ini pentingnya siapa yang punya ibadah banyak jangan melihat kepada kehebatan dirinya, tapi melihatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat dia mendapatkan niat untuk ibadah dari awalnya Allah. Kemudian yang memberikan kekuatan untuk melaksanakan niatnya Allah. Kalau dia punya niat, yang menghadirkan niat di dalam hatinya itu Allah. Nanti kalau nggak ada niat, nggak akan ada di pesantren ini. Ya, ada yang niat kuat bulat untuk masuk pesantren, Allah tidak berikan kekuatan, dikasih sakit, nggak bisa masuk pesantren. Padahal niat bulat kuat, Allah berikan niat, tapi nggak diberikan kekuatan sama Allah. Nggak bisa juga. Yang memberikan kekuatan siapa? Kesehatan siapa? Allah SWT, semuanya dari Allah. Kalian di sini masuk masjid, yang memberikan kalian hidayat Allah, yang memberikan kalian kekuatan berjalan Allah, yang memberikan kalian bernafas sampai bisa berada di masjid sini Allah, memberikan kalian mata, telinga, kemudian kalian bisa mendapatkan pelajaran dan sholawat, membaca sholawat Quran, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan itu semuanya, enggak mungkin kalian berada di masjid ini. Kemudian yang kita sombongkan apa yang kita lakukan? Semuanya Allah. Yang memberi ini Allah, yang beri ini Allah, memberi ini Allah ketika kita ibadah. Semuanya Allah. Kenapa kita harus sombong? Ya, yang bukan yang kita rasakan ketika kita ibadah, kita menjadi merasa mulia, merasa hebat, tapi enggak. Kita syukur sama Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ana ditakdirkan beribadah. Makanya ketika kita melihat saudara-saudara kita di jalanan yang mereka mungkin saat itu sedang lalai, masih mudah-mudah mabuk-mabukan di jalanan, atau mereka yang mudah-mudah pacaran di jalanan, atau mereka yang pakai narkoba di jalanan, kita melihat keadaan mereka, jangan kita merasa lebih mulia dari mereka. Jangan kita merasa alhamdulillah ana tidak seperti mereka. Tapi kita merasa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ya ana diberikan hidayat, tidak menjadi bagian daripada mereka, dan ana berharap ya Allah mereka semuanya diberikan hidayat. Berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan merasa kita lebih mulia dari mereka. Di saat atau di waktu yang cepat bisa aja Allah rubah keadaan. Yang mereka yang ahli narkoba, Allah berikan taubat. Sedangkan kita yang ahli di masjid, Allah rubah keadaan kita menjadi ahli maksiat kepada Allah SWT. Bisa berubah. Dalam waktu yang dekat Allah bisa rubah. Makanya ketika iblis diperintah oleh Allah bersama malaikat-malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka kemudian mereka semuanya sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, kecuali iblis. Ketika iblis enggak mau sujud padahal diperintah sama Allah, Allah di situ murka, Allah di situ marah, dan Allah mengusir iblis dari surganya. Malaikat-malaikat nangis semuanya, termasuk malaikat Jibril, malaikat Mikail, dua malaikat yang terbaik, nangis. Ditanya sama Allah, dan Allah Maha mengetahui, kenapa kalian nangis? Qala la na'man makrak. Ya Allah, ana tidak merasa aman daripada azab Engkau ya Allah. Bagaimana mereka melihat iblis yang sebelumnya ahli ibadah, ilmunya banyak, dekat dengan Allah, dalam sekejap Allah marah dan murka, diusir dari surga. Hanya sekejap ketika diperintah aja. Maka di situ malaikat Jibril takut nasibnya sama seperti iblis, nangis. Apa katanya Allah? Hakadza kuna la ta'manna makri.
Begitulah kalian seharusnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu takut dari sesuatu yang jelek yang Allah takdirkan. Jangan merasa kita sudah pasti masuk surga. Jangan merasa kita husnul khatimah. Kita siapa? Orang yang paling alim bisa aja meninggalnya su'ul khatimah. Orang yang ahli ibadah, yang banyak ibadah, meninggalnya juga su'ul khatimah. Oh, kita bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Kemudian seakan-akan kita mati sudah masuk surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Jangan. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab termasuk yang paling banyak menangis karena takut su'ul khatimah. Karena takutnya su'ul khatimah. Beliau sampai-sampai banyaknya menangis sampai ada hitam. Ada noda hitam dari mata turun ke pipi terus ke bawah. Noda hitam tempat berjalannya air mata. Karena seringnya air mata beliau bercucuran di pipinya sampai membekas di situ. Ya, kita kapan menangis? Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat Nabi, bahkan khalifah, bahkan beliau adalah yang banyak berjasa mengembangkan agama Islam, tapi masih menangis. Bahkan ketika ditanya, bahkan beliau mengatakan, "Lau nadah munadin yunadi kullun nas yadkhulunal jannata illa rajulan wahidan fa akhaf an akuna zalikar rajul." Kalau ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, nantinya semua manusia semuanya masuk surga. Yang masuk neraka cuma satu aja yang masuk neraka. Jadi semua masuk surga, manusia semuanya dari Nabi Adam sampai akhir. Kecuali satu aja yang masuk neraka. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Demi Allah, aku takut satu-satunya orang itu yang masuk neraka." Padahal satu. Kita, wah, yang masuk neraka itu kan mereka, kita sudah pasti rombongan surga Firdaus. Ini Sayyidina Umar sampai seperti itu. Imam Hasan Al-Basri ketika mendengar hadis seseorang yang dikeluarkan dari neraka yang masih ada iman di dalam hatinya, rajulun min Juhaina, seseorang dari kabilah Juhaina, setelah disiksa, diazab dengan bermacam-macam azab oleh Allah SWT di neraka Allah Subhanahu wa taala, berapa lama? 7.000 tahun. Itu yang terakhir keluar dari neraka. Kalau sudah rajulun min Juhaina keluar, maka setelah itu ditutup neraka selama-lamanya, nggak ada akan lagi yang keluar dari neraka tersebut. Disitulah sakitnya orang kafir yang nggak ada iman, karena mereka saat itu sudah langsung meyakini berarti selama-lamanya aku berada dalam azab ini, selama-lamanya kami berada dalam neraka ini, karena nggak ada harapan lagi. Rajulun min Juhaina itu yang terakhir keluar dari neraka. Imam Hasan Basri ketika melewati hadis ini berdoa, "Ya Allah, semoga ya Allah aku menjadi orang tersebut. Ya laitani ya Allah aku menjadi orang tersebut." Kalau kita kan nggak mungkin mau kalian menjadi orang tersebut. 7.000 dulu, 7.000 tahun ukuran akhirat bukan ukuran dunia. Disiksa di mana? Di neraka, bukan disiksa di penjara. 7.000 tahun. Imam Hasan Basri mengatakan, "Ya laitani aku zalika rajul." Kenapa beliau Imam Hasan Basri berdoa dan ingin menjadi orang tersebut? Katanya Imam Hasan Basri, bukankah orang tersebut dengan lisan Nabi Muhammad dipastikan masuk surga? Keluar dari neraka, kalau keluar dari neraka berarti mana? Masuk surga pastinya. Dan dipastikan oleh lisan Nabi, nggak mungkin salah, pasti orang itu masuk surga. Kalau aku tidak menjadi orang tersebut, bisa jadi aku termasuk yang kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, dan tidak akan pernah masuk surga Allah. Kalau orang itu sudah pasti masuk surga. Ini Imam Hasan Basri dari takutnya beliau. Ini Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa Anda selalu menangis? Anda selalu takut? Padahal anta minal mubasysyirin bil jannah. Padahal Anda termasuk golongan yang diberikan kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Anda termasuk ahlu surga." Dalam satu majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah,
Zubair bin Awam fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Dalam satu majlis, makanya mereka disebut mubasysyirin bil jannah, dan mereka yang paling afdal di antara sahabat yang lain. Paling afdal khulafa ar-rasyidun, kemudian mubasysyirin bil jannah, kemudian ahlu Badar, kemudian ahlu Uhud, kemudian ahlu Bai'at Ridwan, dan kemudian yang lain-lain. Ini Sayyidina Umar bin Khattab bukan hanya ahlu Uhud, bukan hanya ahlu Badr, tapi termasuk mubasysyirin bil jannah, hanya 10 yang terbaik yang diberikan kabar gembira min ahlil jannah oleh lisan Nabi. Bukan orang lain yang memberikan kabar gembira mereka termasuk ahlu surga, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sudah jelas kalau kita untung bukan kita yang dikasih kabar gembira. Nama kita disebut sama Rasul fulan min ahlil jannah. Wah, sudah maksiat terus saja. Sudah Rasul nggak mungkin salah ini. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab malah tambah takut. Kenapa Sayyidina Umar? Bukankah ente dijamin sama Rasul min ahlil jannah? Aku khawatir Rasul mengucapkan kata tersebut dalam hatinya Umar fil jannah kalau nggak melakukan maksiat ini. Dalam hatinya kalau nggak melakukan maksiat ini. Aku khawatir aku tidak sesuai dengan apa yang diniatkan dalam hati Nabi Muhammad sehingga aku masuk neraka dan salah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu takutnya saya nomor. Begitulah orang-orang soleh, mereka tambah tinggi makomnya, tambah takut, tambah tinggi, tambah merasa banyak dosa, tambah tinggi, tambah merasa banyak salah, tambah tinggi, tambah merasa enggak punya ibadah. Bukan kita tambah tinggi, tambah hari, tambah kita merasa banyak ibadahnya, tambah hari, tambah kita merasa punya ilmu banyak, tambah hari, tambah kita merasa mulia, tambah hari, tambah kita merasa lebih baik daripada orang lain, tambah hari, tambah sombong. Itu tanda syaqawah, bukan tanda sa'adah. Tanda dia kedudukannya di sisi Allah, tambah lama tambah turun, tambah lama tambah turun. Kalau orang tambah tinggi makomnya di sisi Allah, tambah lama tambah merasa banyak salah, tambah merasa berdosa. Itu perbedaan. Makanya mereka orang-orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, mereka orang takut. Di antara mereka ada yang sampai mengatakan, demi Allah setiap aku bangun dari tidur, aku berkaca, bercermin, aku khawatir mukaku dirubah oleh Allah menjadi muka anjing atau muka babi karena banyaknya maksiatku. Di antara mereka juga diminta oleh mereka untuk berdoa sholat istisqa karena kekeringan. Jangan aku ajak untuk sholat istisqa bersama kalian. Aku khawatir kalau aku bersama mereka berdoa, bukan Allah turunkan hujan, Allah turunkan azab karena sebab kehadiranku. Merasa banyak dosa, padahal mereka semuanya orang-orang yang tinggi makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taqwa wal khasyah, istiqamah fi kulli khair, tawadu' ma Allah, tawadu' ma khalqillah, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, adatul umur fi khair wa lutuf afiyah, diberikan ilmu yang berkah, ilmu manfaat, ilmu yang disertai dengan amal, disertai dengan ikhlas, disertai dengan mutaba'ah ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadihi kullina salih jami' asamina li khairi dunya wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asraril Fatihah.